pertanyaan saya adalah ketika UKT tahun ini dibatalkan kenaikannya dan prediksi Anda mungkin tahun depan akan naik, mungkin saja bukan UKT-nya Mas Ubaid yang naik, tapi kadang diganti nomenklaturnya, diksinya, namanya, apakah itu UKT, nanti jadi uang pembinaan apalah, ya kan, uang kurikulum lah, uang. Jadi kadang-kadang itu kebijakannya kalau pangkal utamanya tidak diubah, nama-namanya bisa berganti. Mungkinkah itu kemudian di masa datang akan seperti itu kejadiannya, Mas Ubaid? Kalau melihat sejarah yang sudah-sudah ya, dari tahun-tahun sebelumnya, memang sejarahnya memang begitu. Ada permainan ya. Jadi kalau kita ingat sebelum 2012 ya, ada undang-undang pendidikan tinggi ya. Sebelum tahun 2012 ada undang-undang pendidikan tinggi. Itu kita tahu ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Itu namanya Undang-Undang BHP ya. Undang-Undang BHP itu tahun 2009 ya. Tahun 2009 itu ada Undang-Undang BHP. Tetapi kemudian undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap inkonstitusional. Jadi pendidikan yang menurut Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi kemudian dilemparkan menjadi tanggung jawab masyarakat. Berarti pemerintah lepas tangan dong, Mas. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Begitu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini dibatalkan oleh MK, ternyata pemerintah juga ambil nama lain tuh yang sekarang namanya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Ya. Jadi Badan Hukum Pendidikan dengan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Ya, Mas Ubaid. Ya, ketika ini terjadi maka ada sangat memungkinkan sekali UKT nanti dengan bahasa yang lain, ada uang pembangunan gedung, ada uang pangkal, ada uang perbaikan infrastruktur dan seterusnya. Itu pasti terjadi. Baik, Mas Ubaid, singkat saja, Mas Menteri janji akan melakukan evaluasi. Selama proses itu dilakukan, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Menteri Pendidikan kita? Ya, kita ingin sebagai warga negara itu punya hak yang sama, sebagaimana dijamin dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa semua warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Karena itu Menteri Pendidikan yang diamanahi oleh undang-undang untuk memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan, yang berkualitas untuk seluruh warga negara Indonesia harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang namanya Kampus Merdeka. Salah satu episodenya adalah mendorong PTN-PTN ini menjadi PTNBH. Selama PTN-PTN ini diubah statusnya menjadi PTNBH, maka jelas UKT itu pasti akan mahal gitu ya. Kemudian tanggung jawab pemerintah itu yang mestinya berada di garda depan untuk melakukan pembiayaan di level perguruan tinggi, tapi kemudian dengan status PTNBH dialihkan ke masyarakat. Nah, ketika beban pembiayaan kampus dialihkan kepada masyarakat, sudah pasti akan membebankan UKT dan membebani masyarakat. Karena itu dalam mengurai masalah soal UKT mahal ini, mari kita mengevaluasi kebijakan di level hulunya, yaitu PTNBH-nya. Tidak hanya mutar-mutar soal UKT mahal, tetapi apa yang membuat UKT itu mahal, yaitu kebijakan PTNBH.